semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin, absen 35 dari kelas 10G. Hari ini temenin aku membahas tentang Sunan Kalijaga yuk. Sebelum kita bahas tentang Sunan Kalijaga, aku mau bahas dulu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia nih. Kira-kira menurut kalian dari 5 teori yang ada, yang paling tepat itu yang mana? Menurut sumber informasi yang saya cari, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelebihan teori Arab yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka melihat bahwa gelar Raja-Raja Pasai adalah Al-Malik bukan Syah ataupun Khan, seperti yang terjadi di Persia dan juga India. Terdapat salah satu sunan yang menggunakan teori Arab sebagai strategi dakwahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, siapa beliau? Beliau adalah salah satu sunan dari Wali Songo. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid diyakini lahir sekitar tahun 1450 di Tuban, Majapahit. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 di Kadilangu, Demak. Raden Syahid adalah putra dari seorang adipati Tuban. Raden Syahid lahir ketika keadaan Majapahit surut sehingga ia menjadi remaja yang nakal, dan saat seperti itu Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang. Karena pertemuan itu Raden Syahid tersadar akan perilakunya dan mulai berguru dengan Sunan Bonang. Setelah itu, Raden Syahid pun mulai berguru dengan beberapa wali lain seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Raden Syahid lalu berguru ke Pasai dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand. Beberapa tahun kemudian, Raden Syahid kembali ke tanah Jawa dan diangkat menjadi anggota Wali Songo. Bidang keilmuan dan strategi dakwah Sunan Kalijaga. Raden Syahid dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, termasuk tasawuf dan juga ilmu kalam. Ilmu tasawuf adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan, moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Lalu ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan, keagamaan Islam, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, Rasul-Rasul, wahyu, akhirat, dan iman. Lalu selanjutnya, beberapa cara berdakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah membangun masjid, kedua menggunakan media wayang, lalu yang ketiga melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui akulturasi atau mengubah sesaji menjadi selamatan. Karya-karya Sunan Kalijaga. Yang pertama itu ada karya seni. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai karya seni seperti wayang, tembak, suluk, dan seni ukir. Lalu ada upacara adat. Sunan Kalijaga berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti grebek maulid dan sekatenan. Lalu selanjutnya yaitu ada masjid. Sunan Kalijaga mendirikan Masjid Demak pada tahun 1477 Masehi. Masjid ini menjadi pusat keagamaan terpenting di Jawa. Seni pakaian yaitu Sunan Kalijaga menciptakan baju takwa dan seni ukir. Sunan Kalijaga menciptakan seni ukir tumbuhan. Lalu di sini juga terdapat salah satu buku karya Ahmad Khodim yang menjelaskan tentang aspek-aspek berkaitan dengan Sunan Kalijaga yang tak banyak orang tahu. Buku ini menyorot aspek lain dari tokoh Sunan Kalijaga yang tak banyak diketahui orang, yaitu ajaran dan kearifannya. Nah, sekarang kita akan bahas nilai-nilai keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari mengetahui dan mempelajari tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, serta kerja keras, mandiri, kreatif, lalu demokratis, peduli lingkungan, peduli sosial, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya adalah hikmah yang bisa kita petik dari kisah Sunan Kalijaga adalah pertobatan dan kesungguhan dalam bertobat, lalu memanfaatkan budaya lokal dengan baik, dan kepatuhan terhadap guru. Nah, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.